juga karena salah satu ada bantuan dari donatur datang dari Arab Saudi yang kemudian membantu ke sini, tetapi disyaratkan di sini sudah mulai dibangun sehingga waktu itu Bapak Sarprasnya, ini Bapak Budi Siono Setiabudi, itu kemudian meminta kepada pegawai khususnya yang PNS itu kalau yang PNS itu punya suami istri itu dua-duanya PNS itu diminta 1,5 juta. Tapi lalu kalau kemudian yang non PNS ini bicara dulu itu diminta yang PNS tetapi cuma diminta 1 juta. Tapi waktu itu ada usulan dari Bapak Suhaiban nek sing duwe mobil untuk PNS itu tokohnya tetap tengah yuto, makanya termasuk ya saya dan sebagainya itu 1,5 juta. Lalu kemudian setelah itu kita dapat bantuan, saya ingat dari Arab itu kurang lebih sekitar 400 juta lebih. Saya ingat karena waktu itu 2010 wakil bupatinya Kulon Progo ini Bapak Mulyono, kemudian beliau menyambut datang ke sini, yang dari Arab juga datang ke sini, dari Arab terus datang ke sini pertama kali ke Indonesia dan pertama kali membantu di Indonesia langsung datang ke sini. Waktu itu kemudian dibangunlah masjid itu. Pokoknya ini ceritanya seperti itu. Lalu kemudian ya itu kerelaannya. Tapi kalau yang hari ini saya nggak tahu nanti sistemnya bagaimana. Tapi dulu seperti itu cerita yang dulu. Artinya bagi PNS yang lama di sini sejak sekitar tahun 2010-2008 itu waktu itu pernah berkontribusi untuk pembangunan masjid itu salah satu. Tapi meskipun nggak berapa waktu itu terkumpul dari komite, dari guru atau apa itu terkumpulnya mungkin sekitar 50 atau 60-an ya. Berapa? 92, tetapi kemudian dari sana 400. Itu ceritanya seperti itu. Lalu saya ingin menyampaikan hari ini tidak membahas soal itu, yang ada menyampaikan secara sedikitnya soal itu. Kedua, saya ingin sampaikan tentang memberikan sesuatu kepada masjid. Ada sebuah sabda Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Membana lillahi masjidan." Siapa orang yang membangun karena Allah sebuah masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia itu rumah di surga. Di hadis lain mengatakan banallahu mislahu fil jannah, Allah akan membangunkan seperti itu di surga juga. Maksudnya ya rumah Allah di surga. Tapi kalau surga ini kan nggak terbayangkan. Itu sabda Nabi tentang masjid ini. Ada sebuah cerita lagi ketika waktu itu yang menceritakan justru orang Arab itu dengan bahasa Arabnya waktu itu ketika beliau, karena memang nggak bisa bahasa saya bisa sama sekali, tapi saya masih ingat yang diceritakan beliau dan menukil sebuah cerita hadis di mana ada seorang perempuan itu biasa membersihkan masjid, perempuan tua. Lalu kemudian perempuan tua itu meninggal. Dan ketika wafat itu Nabi tidak dikasih tahu. Ketika satu saat Nabi ke masjid dalam beberapa hari tidak bertemu perempuan itu, Nabi menanyakan kepada para sahabat, di manakah perempuan tua yang biasa membersihkan masjid itu? Kemudian orang menjawab, sudah wafat sampun sedo dan Nabi. Lu saya kok nggak dikasih tahu. Lu dia itu siapa sih Nabi? Kenapa kok Nabi penting banget untuk dikasih tahu tentang dia? Itu orang itu kalau penghuni surga yang memuliakan Allah. Kasih tahu saya di mana kuburannya, karena saya ingin sholat kepada orang tersebut. Maka kemudian ini ceritanya yang dari orang Arab waktu itu ya, menukil hadisnya itu. Lalu kemudian Nabi datang ke kuburannya. Lalu kemudian Nabi mensolati wafat. Tentu saja kalau sholat wafat ini juga bagian jadi dalam fikih bahwa boleh orang yang sudah wafat disolati kemudian. Lalu kemudian boleh juga mensolati di kuburan, meskipun hukumnya secara umum jumhur makruh, tapi ini berdiri tidak. Nabi mensolati orang tersebut karena kemuliaannya ngurusi soal masjid. Itu cerita dalam hadis.
Lalu kemudian yang kedua saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan di dalam salah satunya di dalam surat Luqman, Allah mengatakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur itu sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tetapi siapa orang yang kufur ingkar terhadap nikmat Allah, sesungguhnya Allah itu Ghaniyun, maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Artinya dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa nanti di dalam ayat yang lain Allah mengatakan siapa orang yang memberikan qardun hasanah dan sebagai hutang yang baik itu akan dibalas oleh Allah. Padahal Allah itu sebagai Fatir samawati wal ardh, Allah itu adalah yang mempunyai, yang menciptakan bumi langit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bumi dan langit semua milik Allah. Allah itu khaliqu kulli syai'. Tetapi Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu siapa orang yang meminjami dengan baik itu akan saya balas lebih baik. Karena semua punya Allah. Saya ingin sampaikan juga untuk diri saya pribadi dan juga kepada semuanya saja. Sesungguhnya Allah itu aslinya sama sekali nggak butuh kita. Kita ini yang butuh Allah. Maka kalau dalam ayat tadi siapa yang bersyukur, kemudian Allah suruh untuk dirinya sendiri. Ketika kita sholat, ketika kita infak, ketika kita zakat, ketika kita memberi sesuatu itu yang semua akan kembalikan dari kita. Allah nggak butuh kita. Kalau maaf, kalau kemudian pertanyaannya kok Allah nggak butuh dibangunkan masjid? Wah, Allah itu menciptakan apa saja bisa. Cuma Allah itu mau memuliakan, memberikan pahala kepada manusia itu salah satu caranya dengan cara dunia. Sungguhnya apa yang kita berikan buat Allah tak ada apa-apanya. Jangan dikira Allah butuh kepada kita, itu bukan. Ini perlu kita paham. Lalu kemudian soal infak sedekah ini, ayat Al-Quran banyak menyebutkan. Kalau kemudian terkait dengan Al-Quran itu salah satu contohnya kemudian kalau di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan kata Allah firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra alladzina orang-orang banyak yunfikuna yang mau berinfak sedekah fis sarra'i dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, wad dharra dan dalam keadaan sempit dan susah. Allah mengajarkan kepada kita ini untuk memberikan infak sedekah itu saat kita senang maupun saat kita bahagia. Barangkali nanti kalau ada ujian sedekah sekarang ini saat pandemi, kayak barangkali karena gitu ya. Allah mengatakan ketika orang memberikan saat bahagia, makannya naik misalnya, lalu kemudian gajinya naik, lalu kemudian promosi ini dapat bonus ini, memberikan infak sedekah itu Allah suka. Tapi ketika susah, panen gagal, anak sakit, lalu kemudian infak sedekah itu jauh lebih tinggi nilainya. Karena Allah mengatakan fisarul mudhara yang pertama. Lalu yang di ayat yang lain Allah mengatakan walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbih, dan orang-orang yang sabar karena wajah Allah, artinya orang sabar karena Allah. Walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbih aqamus shalah, kemudian orang itu juga mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang yang mau berinfak sedekah sirron dalam keadaan rahasia, wa alaniyah dan terang-terangan. Ada sedekah ini di dalam Al-Quran yang disebut saat suka maupun duka, dan ada yang dirahasiakan sirron atau alaniyah, terang-terangan. Yang alaniyah ini Allah suka, yang sirron Allah juga suka. Dalam hal tertentu, misalnya kalau membangun masjid itu mungkin alaniyah itu penting. Ada diminta untuk masjid untuk urunan 5.000, 7.000, masuk bangun masjid urunan 7.000, aku tak perlu urunan saya yuto. Alaniyah itu juga penting, supaya mendorong orang untuk ini. Karena Al-Quran mengatakan sirra wa alaniyah. Nah, kata Allah kalau dalam surat ini sirra wa alaniyah atau yudra'una bil hasanatis sayyi'ah, orang yang menolak keburukan dengan cara yang baik itu ulaika lahum uqbad dar,
mereka itulah yang akan mendapat kesudahan yang terbaik, surga Allah, janji Allah. Artinya lalu kemudian juga di dalam surat Al-Lail Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, takwanya kepada Allah bukan memberi kepada Allah. Fa'amma man a'ta, siapa orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan yang akan ditukar oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memberikan dia jalan yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra, paling mudah. Tetapi Allah mengatakan sebaliknya di ayat berikutnya, wa amma man bahila, siapa orang yang bahil, pelit, wastanna dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan, tidak percaya kepada kebaikan yang akan diberikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka orang itu sama Allah akan diberi hidup yang sulit. Sulit niku sukar, kangelan. Kalau plesetan dia mah sulit kritik senes gitu ya. Sulit kangelan mana? Allah akan berikan jalan yang sulit orang yang bakhil dan pelit, kata Allah di ayat surat Al-Lail. Maka kemudian sesungguhnya ketika kita memberikan sesuatu itu kemudian adalah akan memberi kemudahan untuk kita. Kita akan memberikan kemudahan untuk kita. Lalu kemudian berikutnya yang juga saya tambahkan, dalam memberikan ini kan ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau kemudian kita memberikan itu ikhlas atau tidak? Saya katakan ikhlas ini sesuatu yang mudah dikatakan, yang dibicarakan, yang angel lakon. Tapi ikhlas ini penting. Karena sesungguhnya salah satunya ketika dulu setan itu oleh Allah ditempatkan di surga. Jadi dulu setan iblis itu si bayi setan itu sama Allah ditempatkan di surga. Lalu kemudian setan ini kemudian diusir dari surga, itu salah satunya karena tidak mau menghormati kepada kakek kita Adam, Nabiullah Adam alaihis. Jadi di dalam Al-Quran itu wakil qulna lil malaikati, dan ketika Allah mengatakan kepada malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wakil qulna lil malaikati isjudu, engkau bersujudlah, tetapi makna sujud di sini adalah hormat. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maka dia kemudian semua hormat malaikat itu kecuali iblis. Iblis ini aba, bangkang, ngeyel, wastakbara dan takabur kemede, wa kana minal kafirin, kemudian iblis ini menjadi makhluk yang kufur pada Allah. Sebelumnya iblis ini terkenal abid, ahli ibadah. Maaf, iblis sangat terkenal, bahkan pernah sujud kepada Allah. Ketika saya mengaji dulu, kata guru saya itu pernah sujud dalam sebuah riwayat, iblis itu pernah sujud kepada Allah selama 300.000 tahun berturut-turut. Tetapi iblis ini menjadi diusir oleh Allah dari surga karena sombongnya, tidak mau hormat kepada sesama makhluk Allah. Maka ketika di dalam surat Al-A'raf dalam surat Al-A'raf Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka, Allah mengatakan, bertanya, mana angka apa yang menghalangimu iblis untuk tidak mau hormat kepada Adam, amartuka, ketika aku yang memerintahkan kepadamu. Lalu iblis menjawab, kata iblis, dia menjawab bahwa saya ini lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api yang menyala-nyala, yang kemudian muncar-muncar, wa khalaqtahu min tin, sedang Adam hanya engkau ciptakan dari tanah. Maka saya ini lebih baik. Singkat cerita, di dalam surat Al-A'raf itu juga kemudian iblis itu mau menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu untuk supaya manusia itu menemaninya di neraka nantinya. Karena iblis ini sombong, maka kemudian iblis ini gak mau hormat kepada sesamanya, tapi dia pengen, iblis nek kowe ora gelem hormat kepada sesama makhluk, kamu besok saya akan neraka. Karena Allah di sana kemudian mengatakan kepada iblis itu bahwa tidak pantas untuk takabur di dalamnya, antar takabaru fiha, untuk takabur di dalamnya, maka kemudian
Fahrud disuruh keluar, fahbit minha fama yakunu laka, fahbit minha, turunlah kau dari surga, fama yakunu laka atatakabaru fiha, tidak pantas engkau itu takabur di dalamnya. Fahrud, keluarlah kau iblis dari surga, innaka minas sholirin, sesungguhnya aku itu makhluk yang kecil. Iblis ini dikeluarkan dari surga karena sombong kepada sesama makhluknya. Singkat cerita, saya mau yang ambilkan terus kepada ikhlas ini. Maka iblis ini kemudian berjanji kepada Allah dalam surat Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Iblis mengatakan, qala, berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhan saya. Jadi dalam ayat ini Allah, iblis itu mengatakan kepada Allah itu Rabbi, Tuhan saya. Sama dengan kita, iblis ini juga mengaku punya Tuhan. Jadi iblis ini bukan ateis. Maaf, iblis itu mengaku punya Tuhan. Maka kalau ada orang ateis mengaku tidak punya Tuhan, itu sudah kafirnya melebihi iblis. Iblis itu mengaku punya Tuhan. Rabbi, wahai Tuhan saya. Kita kan menyebut Tuhan, kita kan Rabbi habli, Rabbi zidni, sama Rabbi firli. Rabbi, wahai Tuhan saya, bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan saya sebab Adam. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. La uzayyinanna lahum, sungguh akan saya hiasi bagi manusia di bumi ini. Kata zayyana yuzayyin, uzayyinu itu aku menghiasi. Ini kalau bahasanya Pak Udorin dulu saya. Kalau uzayyinanna itu pakai nun takkid, pakai lana juga lam takkid. La uzayyinanna, sungguh akan saya hiasi seindah-indahnya manusia di bumi ini untuk mengikuti kebiasaan dengan cara yang indah. Cok cerita lari-lari umpama nang sekolah ada buyan nih lari ke kelas. Umpama sampai yang kita aweh harus nang masjid, karo tulan nang sermo, nang krisik, karo pacarmu jawil-jawilan ki asik penting. Asik traweh Pak tenane tur. Baru ngarek itu Solo niki lho. Ngarek itu Solo niki lho nggih. Jauh. Ajaran itu jauh lebih indah. La uzayyinanna lahum ajma'in. Saya akan hiasi mereka semuanya. La uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in, tapi hiasan itu menyesatkan mereka semuanya. Tapi iblis itu mengatakan kelemahannya di dalam surat Al-Qur'an. Inna ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Illa, kecuali ibadaka, kepada hambamu Allah, mukhlasin, itu orang-orang yang ikhlas. Kalau orang-orang yang ikhlas ini, iblis itu gak bisa menggoda. Maka ketika ada orang sholat karena Allah, ada orang puasa karena Allah, ada orang bersedekah karena Allah, ada orang berhaji karena Allah, iblis itu mental. Tapi kalau bukan karena Allah, itu mudah sekali iblis memasukkannya, sehingga yang dimau iblis itu dia kerjakan sesuatu tapi gak dapat pahala apa-apa. Karena dalam cerita tentang Ria itu, besok ketika dia sholat, gue jalur ganjaran kalau calon morotuamu, wong gue sholat biar men kita calon morotuamu men pek mantu. Gue jalur ganjaran kalau pemilihmu, wong gue biar sholat masuk jangan nyalon juga ben milih gue. Maka kemudian ketika ikhlas ini gak mudah kan? Iblis gak bisa sama orang ikhlas. Cuma memang tingkatan manusia ini, maaf, manusia ini adalah manusia yang bisa digoda oleh iblis. Siapapun bisa. Saya katakan menungso itu cok ngeyel. Kenapa saya katakan ini? Saya juga manusia sama. Jadi kalau menungso cok ngeyel orang mati ikhlas bagi Yus, itu namanya manusia. Tetapi kita usahakan yang ikhlas betul untuk memberikan sesuatu itu yang lebih ringan sekadung dibanding. Dan ikhlas itu perlu belajar. Aku mulai 5.000, ini ikhlas banget sih, mulai 500.000 ikhlas. Ya itu kan maaf ya. Kalau nanti kan itu ya ikhlas itu perlu dilatih. Karena itu maka kemudian luwih apik sing 500.000 ikhlas, bangane sing 5.000 yo ikhlas. Itu gitu. Caranya seperti itu. Mohon maaf ya kalau kemudian 5.000 ikhlas dan 500.000 orang ikhlas, mendingan karena itu. Ikhlas itu ya karena Allah betul. Jadi kita tujuannya karena Allah, itu iblis mental. Dia bisa goda kalau orang yang ikhlas. Itu bahasa iblis itu kesusahan ketika mau menggoda orang yang memberikan sesuatu itu dengan ikhlas. Jadi janji-janji Allah, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini sama Allah diberi sesuatu yang Allah itu nggak butuh kita. Allah ingat kita, diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan sehat, itu maka kita syukur. Sekali lagi tadi, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Orang yang syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan untuk Allah.
Jadi kita infak sedekah memberikan sesuatu untuk masjid itu yang akan dapat pahala kita, bukan Allah butuh kita, itu enggak. Maka karena itu dorongan saya sampai di situ kita berikan, karena kemudian ketika orang membangun masjid sama Allah dijanjikan rumah di surga, itu adalah luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.